Halo guys, bukan Josolimi di sini dan welcome back to my channel. So, di segmen ngobrol santuy kali ini, aku akan ngobrolin tentang ini dia guys. Sinyal hilang atau sinyal no service ya, setelah update iOS, entah ke iOS 14 terbaru atau ke iOS 15. Karena aku juga banyak ya bacain komentar-komentar di video yang tentang bahas update iOS, bahas IMEI hilang, bahas keblokir lah. Itu juga banyak yang komen ya kayak, "Bang, bro, aku habis update ke iOS 15 keblokir, no service, gak ada sinyal." Terus aku jawabinnya juga kurang tahu guys dulu ya. Jadi aku kayak ngerasa, waduh, kasihan banget udah beli HP terus keblokir gitu. Tapi setelah aku research ya, setelah aku cari-cari, ternyata ada beberapa tips, ada beberapa cara ya. Ini nggak bisa menjamin 100% ya kalau kalian ngikuti cara ini langsung jadi aman gitu, jadi bisa dipakai. Tapi at least kalian sudah mencoba lah ya. Buat kalian yang keblokir, sing tenang, tarik napas. Jangan panik, langsung aja ikuti tips ini guys, mulai dari yang pertama. Sebelum memulai tips yang pertama ini, buat kalian yang beli iPhone di counter resmi, dapat garansi resmi, seperti garansi iBox, garansi TAM. Kalau misalnya keblokir ya setelah habis update iOS ke-14 atau ke-15, itu kalian langsung aja bawa ke counternya guys. Karena pasti diurusi sampai beres, karena juga mungkin dalam cover garansi ya. Selamat buat kalian yang beli garansi resmi, kalian langsung aja bawa ke counternya guys. Tips yang pertama yaitu kenali dulu tempat kalian berada itu apakah sudah support ya sama sinyal. Contohnya misalnya kalian tiba-tiba pergi ke gunung, tiba-tiba pergi ke hutan, terus tiba-tiba nggak ada sinyal ya, no service, yaitu wajar-wajar aja sih. Cuma misalnya kalau kalian di rumah ya, tiba-tiba setelah update iOS 15 terus jadi nggak ada sinyal, berarti ada masalah di bagian sinyalnya guys. Terus yang kedua yaitu restart iPhone kalian. Aku di sini pasti yakin dari banyak kalian itu jarang ya, atau bahkan nggak pernah restart iPhone kalian. Kalau kalian nggak tahu caranya gimana, kalian tinggal aja pencet volume up, volume down, terus tekan tombol powernya nih guys. Nah kan kalian bisa lihat kan, kalian langsung aja tinggal geser slide to power off, oke? Terus kalau sudah di restart ternyata masih nggak bisa, kalian langsung aja buka control panel ini guys. Terus kalian langsung aja tekan, nyalakan, matikan mode airplane mode selama 15 detik ya. Jadi kayak kalian nyala mati selama 15 detik ya. Tapi pastikan di bagian sinyalnya juga ikut dinyalakan ya. Terus kalian juga masuk ke bagian setting, ke bagian seluler. Nah, di seluler data itu kalian juga mati nyalakan selama 15 detik lah ya. Kalau misalnya masih nggak bisa, kalian langsung aja buka ke setting, buka ke general, geser swipe ke bawah sendiri. Habis itu buka ke reset, terus kalian pencet reset, habis itu kalian pencet reset network setting. Gunanya apa sih di reset network setting ini? Biar apa ya, ibaratnya kayak merefresh network kalian lah. Tapi wifi kalian juga ikut ke refresh ya, jadi kalian harus masukin password wifi-nya lagi. Mungkin kalau buat kalian yang nyolong wifi tetangga, ya eman juga sih, nggak dapat wifi gratis. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi lah ya. Terus nih, misalnya kalau masih nggak bisa, coba kalian pindahkan SIM card kalian itu ke handphone lainnya. Misalnya kalau SIM card ini dipindahkan ke handphone lain dan ternyata nggak bisa, berarti itu ada kerusakan di SIM cardnya guys. Kalian tinggal langsung aja bawa ke service center operator masing-masing ya. Kalau nggak salah tuh bisa minta gratis, kayak minta pembaharuan SIM card gitu. Karena memang SIM card itu ada umurnya ya. Mungkin kalian sudah pakai SIM card selama 10 tahun, 15 tahun, itu biasanya wajar sih kalau misalnya terjadi kerusakan di bagian SIM cardnya. Habis itu kalau misalnya SIM cardnya bisa dipakai ke handphone lain, berarti di iPhone kalian ini ada masalahnya ya. Tapi tenang aja, coba kebalikannya ya guys. Kalian pakai SIM card dari handphone lain ke handphone kalian, coba dimasukin ya SIM cardnya. Kalau bisa kayak berbeda operator gitu. Misalnya SIM cardnya dari Telkom, dari Indosat, dari Tri, dari Friend, kalian coba aja masukin. Kalau misalnya memang nggak bisa ya, berarti memang di handphone kalian ini ada masalah. Tapi misalnya kalau dimasukin SIM card lain bisa, berarti ya itu tadi SIM card kalian itu memang benar-benar rusak. Terus nih, misalnya kalau masih nggak bisa, restore iPhone kalian ya. Ibaratnya iPhone kalian itu di reset lagi. Tapi sebelum reset, sebelum merestore iPhone kalian, pastikan kalian ingat ya Apple ID kalian apa dan passwordnya apa. Jangan sampai lupa passwordnya apa ya guys. Terus nih, kalau misalnya nggak bisa, berarti ada dua kemungkinan ya. Hardware di iPhone kalian itu rusak atau memang benar-benar keblokir. Sebelum bayar pajaknya, tenang dulu, kalian
bisa melakukan tes terakhir ini guys, yaitu kalian buka aja ke setting, habis itu ke general, habis itu ke about ya. Terus kalian buka yang bawah-bawah itu. Di situ kan ada wifi address, ada modem firmware, SID, EID, network, carrier, IMEI, ICCID, MID. Pokoknya kalian lihat itu semuanya apakah ada angka-angkanya ya. Kalau misalnya ada angka-angkanya, itu berarti nggak ada kerusakan di bagian hardware-nya. Kalian juga bisa langsung aja buka ke telepon ya, terus kalian bisa melakukan panggilan darurat seperti ke 119 atau ke 112. Kalau misalnya kalian itu coba telepon dan ada nada deringnya kayak tut 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 tut, itu berarti di bagian hardware kalian itu aman guys, nggak ada kerusakan. Kalau misalnya ada kerusakan ya kalian langsung aja bawa ke tempat servis iPhone terdekat ya. Kalian bisa konsultasi dulu, kalian bisa cek dulu apakah memang betul apakah ada hardware yang rusak di bagian iPhone kalian. Terus misalnya kalau sudah tes hardware juga nggak ada yang rusak, berarti langkah terakhir yaitu kalian harus bayar pajak IMEI. Tapi tenang aja guys, bayar pajak IMEI itu cuma sekali seumur hidup aja ya, kalau misalnya kalian bayarnya yang betul. Kalau kalian bayarnya ke tempat resminya. Cara bayarnya gimana? Kalian bisa mungkin cari-cari di YouTube reviewer lainnya yang sudah mencoba bayar pajak IMEI, atau gampangannya kalian langsung aja buka ke websitenya Bea Cukai, terus kalian langsung aja tinggal ikuti langkahnya ya guys untuk membayar pajak IMEI-nya. Nanti di situ kalian dimasukkan data diri, beli HP merek apa, harganya berapa. Nanti pokoknya kalian tinggal aja ikuti langkahnya deh. Tapi ya perlu diingat lagi, bukan berarti bayar pajak IMEI itu cuma tinggal bayar aja ya, karena memang prosesnya tuh cukup ribet. Menurut aku ya harganya pajak itu termasuk cukup mahal ya. Bisa dibilang kalau nggak salah tuh di 1 jutaan. Tergantung HP-nya juga ya, tipenya apa. So, itu aja tips-tips dari aku guys. Semoga tips-tips ini bisa membantu ke kalian ya, karena aku juga sudah research di luar sana. Cuma tips ini aja yang aku bisa temuin dan bisa sharing ke kalian guys. Jadi kebayang ya, buat kalian yang mau pindah dari misalnya dari misalnya dari Android ke iOS, terus kalian mau beli iPhone X Inter, tergiur ya sama harganya murah. Pikir-pikir dulu deh, resiko apa yang kalian hadapi ya. Di sini kan kalian bisa kebayang ya, oh kalau misalnya aku beli iPhone X Inter, aku harus siap deh resiko apa yang harus aku tanggung. Kalau misalnya kalian nggak siap ya nanggung resiko kayak ini, kalian bisa beli iPhone baru di counter-counter resmi. Di awal-awal video dan di video-video sebelumnya, aku juga kayak menegaskan ya ke kalian, kalau misalnya kalian beli iPhone X Inter, pastikan tokonya tuh mempunyai reputasi, pastikan tokonya tuh bertanggung jawab, dan pastikan mendapatkan garansi IMEI seumur hidup ya. Kalau misalnya ada kejadian kayak gini, kejadian keblokir ya habis update iOS 15, kalau misalnya tokonya menjamin garansi seumur hidup, kan gampang, kalian langsung aja ke tokonya, kalian tinggal ngomong ke penjaga tokonya, oi ini keblokir nih IMEI-nya, ya pasti diurusi dong sama tokonya, karena kan sudah mendapat garansi IMEI seumur hidup. Jangan pernah kalian beli online, jangan pernah kalian beli di toko yang garansi embel-embelnya 1 bulan, 3 bulan. Karena garansi IMEI 1 bulan, garansi IMEI 3 bulan, kemungkinan besarnya masih terblokir guys. Bahkan kalau misalnya dikasih garansi IMEI 1 tahun pun, itu kayak masih ragu-ragu ya. Oke, memang mungkin selama 1 tahun ketika kita tidak melakukan update iOS, mungkin nggak keblokir ya. Tapi siapa tahu setelah kita melakukan update iOS, terus keblokir, dan garansi IMEI-nya habis, kayak wah, Eman banget, kalian harus ribet berurusan dengan IMEI ini guys. Tapi memang ya, kayak yang disayangkan itu peraturan di Indonesia tentang IMEI ini masih belum jelas ya. Masih banyak simpang siurnya, masih banyak kayak ribetnya gitu loh. Jadi ya tolong deh di bagian pemerintah kayak urus IMEI yang betul deh, karena memang ngurus IMEI ini ribet banget ya. Kalau memang urusnya gampang ya, kalian tinggal aja buka ke websnya, kalian tinggal masukkan data diri dan langsung bayar, itu mungkin masih oke lah ya masyarakat. Tapi banyak yang aku dengar ceritanya urus IMEI itu ribet dan lumayan lama. So sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya kalian ada tips-tips tambahan lagi, kalian bisa komen di komentar di bawah nih guys, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Habis aku bahas video ini, aku akan bahas video selanjutnya, yaitu apakah beli iPhone dengan storage 64GB itu cukup atau enggak ya. Stay tune terus guys, and see you in the next video guys.